Nats khutbah pertanyaan kita pada minggu ini diambil dari kitab Ulangan pasal 31 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22 dengan topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Judul perikop ini adalah pendahuluan nyanyian Musa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan. Saya akan membacakannya untuk kita. Pendahuluan nyanyian Musa. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan. Dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu. Dan bangsa ini akan bangkit dan berjinah dengan mengikuti Allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita? Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk. Tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka, sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Khotbah pertanyaan ini adalah epistel untuk Minggu Kantate, tanggal 10 Mei tahun 2020. Kantate bersumber dari Mazmur 98 ayat 1, yang artinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kitab Ulangan adalah kitab yang mengulangi kembali pengajaran Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Perikop ini menjelaskan 4 hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, perihal tugas Musa yang segera akan berakhir. Musa akan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Peristiwa ini menjadi sangat luar biasa karena Tuhan sendirilah yang langsung mengatakannya kepada Musa.
Dan Musa menyikapinya dengan sikap berserah dan segera mempersiapkan segala sesuatunya. Melalui peristiwa ini, iman percaya kita semakin dikuatkan bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian kita, bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas seluruh tugas panggilan kita. Yang kedua, perihal suksesi kepemimpinan dari Musa kepada Yosua. Ada 3 hal penting yang perlu kita pahami di sini, yaitu bahwa masa kepemimpinan seseorang itu ada batasnya, bahwa menjadi pemimpin itu adalah bersumber dan berdasarkan pilihan Tuhan. Dan untuk menjadi pemimpin harus memiliki kualifikasi sebagaimana Yosua telah memilikinya. Yang ketiga, Musa menyerahkan semua tugas pelayanan kepada para imam dari suku Lewi dan kepada semua tua-tua bangsa Israel. Mereka lah yang bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tabut perjanjian dan semua pengajaran Tuhan, yaitu hukum Taurat. Dan yang keempat, yang menjadi topik kita, Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan nyanyian perpisahan yang akan diajarkan kepada bangsa Israel. Adapun tujuan dari nyanyian itu adalah untuk mengingatkan bangsa Israel akan identitas mereka sebagai budak di Mesir yang dibebaskan oleh Tuhan, dan supaya mereka mawas diri atas perilaku yang sering menduakan Tuhan. Supaya melalui nyanyian itu bangsa Israel disadarkan atas dosa dan pelanggaran mereka, diingatkan akan hukuman Tuhan atas dosa dan pelanggaran itu, sehingga mereka bertobat. Dengan kata lain, nyanyian itu menjadi alat bukti dan saksi hidup antara Tuhan dengan bangsa Israel, yang harus diteruskan ke anak cucu mereka turun-temurun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita adalah jemaat yang selalu bernyanyi dalam setiap ibadah kita. Maka melalui firman ini kita diajak untuk berkantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Di tengah pergumulan kita saat ini akibat ancaman COVID-19, mari bernyanyi dengan lantang. Nyanyikanlah kedaulatan Tuhan dalam kehidupan dan kematian kita. Nyanyikanlah dengan lantang bahwa Tuhanlah yang mengutus dan memperlengkapi kita dalam setiap tugas pelayanan kita. Nyanyikanlah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, yang dengan kemurahan hatinya telah mengampuni kita atas seluruh dosa pelanggaran kita. Dan melalui Natshot Minggu Kantate 10 Mei tahun 2020 ini, yaitu Wahyu pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12, kita dipanggil untuk mengucap syukur dan bersukacita karena kita telah memperoleh anugerah keselamatan. Oleh karena itu, kita patut berkantate, menyanyikan nyanyian yang baru bagi Tuhan. Kita sempurnakan nyanyian Musa dengan nyanyian anak domba. Nyanyian anak domba adalah nyanyian tentang kasih yang tak terbatas, nyanyian tentang pengampunan, nyanyian tentang Tuhan yang merelakan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Sekali lagi, marilah kita berkantate dengan nyanyian keadilan dan nyanyian pengampunan. Sebab pada Tuhan tidak hanya ada pembalasan, tetapi juga ada pengampunan. Tuhan memberkati kita. Amin.